Halo semuanya, perkenalkan nama saya Hendri Saputra. Saat ini saya sedang mengikuti pelatihan kejuruan data analis di Pusat Pelatihan Kerja Daerah Jakarta Selatan atau PPKD Jakarta Selatan. Pada video ini saya akan menunjukkan bagaimana proses pembuatan warehouse dengan menggunakan Microsoft Excel dengan tools Power Query dan Power Pivot. Dan pada pelatihan ini diinstrukturi oleh Kak Kanaya Salsabila Setiawan. Bagaimana proses pembuatan warehouse ini? Tonton video ini sampai habis. Jadi di sini saya mendapatkan sebuah dataset berkaitan dengan absensi karyawan, yang dimana jumlahnya itu ada 5.000 baris dan 13 kolom. Dan dataset ini merupakan data dummy ya teman-teman, untuk tujuannya itu pelatihan dan pembelajaran. Dan langsung saja kita lihat bagaimana datasetnya. Di sini ada teman-teman bisa ubah dulu row pertamanya itu menjadi nama dikasih filter. Di sini pada kolom pertama yaitu ada ID absen yang merupakan primary key dari tabel tersebut. Selanjutnya ada tanggal yang merupakan tanggal absensi karyawannya, time check-in yang merupakan waktu detail seorang karyawan ini dalam melakukan absensi, terus timestamp checkout yaitu waktu absensi pulang dari suatu karyawan, waktu detailnya. Dan yang di sini bisa kita lihat ada missing values dan tipe datanya ini masih berupa angka atau float, dan nanti kita akan tangani dalam pembersihan. Selanjutnya ada ID karyawan yang merupakan nomor unik dari masing-masing karyawan dan juga nama karyawan. Dan di sini juga masih ada missing values-nya di dalam nama karyawan. Selanjutnya ada departemen juga ada format data yang tidak konsisten. Terlihat ada juga spasi berlebih, dan nanti kita tangani. Selanjutnya ada jam masuk dan juga jam pulang. Selanjutnya ada total jam kerjanya, status kehadiran, yang juga format datanya ada inkonsisten, shift-nya juga kerja, inkonsisten data juga, dan lokasi absen. Sini ada missing values juga dan missing values. Oke, langkah pertama kita identifikasi masalah terlebih dahulu dari dataset ini, yaitu kita lihat apakah ada data duplikat pada dataset ini dengan cara tadi mengecek itu bisa home, initial formatting, Excel rules, duplicate values, dan kita akan memberikan nilai duplikat ini dengan highlight merah muda. Lintas tidak ada ya teman-teman, namun jika kita pilih filter, kita filter by color, kita pilih warna merah muda, dan ternyata ada duplikat values ya teman-teman di dataset ini. Coba kita urutkan A to Z. Nah nih, kawan nih, ada data duplikat pada ID absensi ATT 00071, yang dimana sebenarnya dalam kolom ini seharusnya tidak ada nilai duplikat data karena merupakan Power Query primary key dari dataset tersebut. Dan semua kita lihat juga pada ID ini semua nilainya sama ya teman-teman, dari mulai tanggal sampai dengan lokasi absennya. Maka langkah pertama yang kita lakukan adalah remove duplikatnya. Bagaimana caranya? Kita pergi ke data, get data, kita lakukan pembersihan datanya di menggunakan Power Query atau get and transform data. Teman-teman bisa tadi pilih data, get data, from other source, dan from kita jadikan dulu dataset kita sebuah tabel dengan cara klik shortcut Ctrl+T dan akan muncul menu seperti ini, dan pilih OK. Sip, data kita sudah menjadi tabel. Lalu kita ulangi lagi, data, get data, from other source, dan from tabel. Di sini dia akan terbaca ya teman-teman. Dan ketika kita membuka Power Query, maka hal yang pertama dia lakukan yaitu mengubah tipe datanya. Dia akan membaca secara otomatis dari setiap kolom kita tipe datanya apa. Dan di sini ID absensi merupakan teks, dia ngebacanya. Oke, dan tadi biasanya ada data duplikat, kita remove terlebih dahulu. Sebentar teman-teman. Nah,
Oke, kita tadi kita akan remove duplikatnya dengan cara remove rows dan remove duplikat. Sip, kita sudah melakukan pembersihan data pada drop kolom duplikat. Selanjutnya kita akan lihat tanggal tadi itu benar, date dan date time. Sip, timestamp, date and date time. Sip. Nah, di sini timestamp checkout kita akan ubah terlebih dahulu, date and time. Sip. Namun di sini masih ada nilai nol ya teman-teman. Nanti kita tangani. Selanjutnya ID karyawan. ID karyawan. Apakah ada yang aneh? Apakah ada missingnya? Kita lihat teman-teman. Ya, tidak ada teman-teman. Sip. Sudah sesuai. Nama karyawan di sini perasaannya ada missing values aja teman-teman. Nanti kita akan tangani, atau bisa kita tangani terlebih dahulu nama karyawan ini dengan replace values. Kita nol dan kita replace dengan tidak diketahui. Oke. Sip. Departemen di sini ada format data yang tidak konsisten teman-teman. Maka kita tangani dengan cara transform. Kita akan menghilangkan terlebih dahulu spasi-spasi yang ada di depan kata dan spasi-spasi berlebih dengan cara format trim. Maka spasi-spasinya akan hilang dan kita konsistenkan penulisan datanya itu dengan capitalize each word. Dan kita lihat semua sudah konsisten ya teman-teman dari masing-masing departemen. Oke. Sudah, jam masuk itu adalah time, sudah. Jam pulang juga time, sudah. Lanjutnya total jam kerja ini kita jadikan integer aja teman-teman. Whole number. Oke. Status kehadiran, kita lihat di sini juga ada format data yang tidak konsisten, banyak banget teman-teman. Lalu kita bersihkan juga sama metodenya dengan tadi pada kolom departemen. Caranya transform, format, trim, format, dan capitalize each word. Kita lihat lagi datanya sudah konsisten semua teman-teman. Oke. Sip. Sipnya juga sama teman-teman. Data yang konsisten, caranya sama juga. Format, trim, format, capitalize. Oke. Lokasi kita lihat. Lokasi terdapat nilai missing value saja teman-teman. Maka kita ganti yang nol itu jadi tidak diketahui. Nol tidak diketahui. Oke, rasanya cukup. Dan mungkin nanti pada kolom timestamp checkout kita imputasinya dengan memasukkan tanggal tambah dengan jam pulang teman-teman. Begitu kira-kira. Dan kita file close and load. Sip. Datanya sudah kita load menjadi tabel. Lalu selanjutnya, dan ini datanya masih mentah dan ini sudah 80% dalam pembersihan. Jadi gimana? Selanjutnya kita akan mungkin di sini teman-teman kita akan sesuaikan ya timestamp check-in dan check-out-nya dengan menambahkan jam masuk dan juga jam keluar. Bagaimana caranya? Di sini kita delete aja datanya. Delete kedua data tersebut. Delete dan insert baru ini timestamp check in dan timestamp check out. Sip. Ini kita ubah dulu format datanya dengan cara pilih datanya di kolom tanggal dengan sorted cetera 1. Di sini kita jadikan formatnya itu sebagai tanggal, bulan, dan tahun saja. Oke,
Sip, sudah jadi. Lalu timestamp-nya bagaimana caranya? Ini saja teman-teman, dengan tanggal ditambah dengan jam masuk, lalu enter, dan sudah jadi teman-teman. Selanjutnya juga sama, tanggal dengan jam pulang. Sip, sudah jadi teman-teman. Dan tipe datanya ini juga kita konsistennya teman-teman. Nah, dengan cara memblok data jam masuk dan juga jam pulang, lalu CTRL 1, lalu custom, dan kita hapus SS nya juga. Oke, lalu oke. Tidak berubah. Kita ulangi, CTRL 1, hanya seperti ini, betul. Oke, nice, sudah berubah, sudah sama teman-teman. Lalu kita normalisasikan teman-teman. Dan di sini teman-teman, bahwasanya perlu diketahui ada beberapa data yang tidak inkonsisten teman-teman. Bahwasanya di ID karyawan ini dia ternyata tidak home, tidak unik teman-teman. Ada beberapa duplikat. Nah, sangat banyak teman-teman duplikatnya. Maka nanti kita akan saat buat data warehouse, kita akan membuat ID karyawannya secara manual. Begitu. Dan langsung saja kira-kira sudah teman-teman, dan ini kita drop aja ID karyawannya karena dia bukan tidak diperlukan ya. Kita akan ganti dengan ID karyawan yang baru atau kolom bantu buat ID karyawan nanti. Selanjutnya perencanaan struktur data warehouse. Jadi kita akan membuat tabel fakta terlebih dahulu, yang dimana tabel fakta ini merupakan tabel aktivitas absensi dari rekaman absensi dari karyawan teman-teman. Di sini kita akan membuatnya dengan ID absensi, total jam kerja, timestamp, check in, check out, jam masuk, jam pulang, ID tanggal, ID karyawan, ID departemen, ID status, ID shift, dan ID lokasi. Dan dimana di sini primary key-nya itu ID absensi, dan buat menghubungkan data-data lainnya itu menggunakan foreign key, tanggal, karyawan, departemen, status, shift, dan lokasi. Dan langsung saja kita buat teman-teman. Sip, kurang lebih datanya seperti ini. Mungkin kita buat baru saja teman-teman. Datanya kita salin sebentar. Ini sudah tidak diperlukan, delete. Oke. Terus kita buat lagi baru, dan kita paste values di sini. Nah, datanya kembali acak lagi, dan ini sudah tidak diperlukan. Sip. Kita buat. Bentar teman-teman, dirapikan terlebih dahulu lagi datanya. Sip, kita ctrl-t my tabel, dan kita namai tabel datanya ini sebagai tabel mentah. Oke. Lalu di sini kita ctrl 1 tadi custom DDMM dia check-in, berarti ada time juga. Oke, nanti ya. Nah, tadi date time teman-teman, DDMMY, dan ada date time nggak ya sini? Jadi ini kita ubah, ini tidak perlu, dan juga ini kita ubah dengan ini kita text dan paste, lalu ini X dan paste. Sip, sudah sesuai. Ada satu, kita samakan saja. Di sini saya ingin menggunakannya itu garis. Oke. Sini sama. Jadi satu, DD MM YY. Oke. Sudah sesuai. Ini kita jadikan dia jam. PT1 custom time ya, tadi time jam. Oke. Sip, sudah teman-teman. Jadi ini namanya tadi time mentah. Tabel mentahannya. Dan kita akan tadi membuat tabel
absensi yang merupakan tabel fakta ya, atau data utamanya. Tapi saja sini tabel kita copy aja terlebih dahulu teman-teman dari tabel mentah. Di sini dia perlu ID absensi. Oke, copy dan paste. Selanjutnya dia perlu apa lagi? Total jam kerja. Oke, lalu di sini paste. Total jam kerja sudah. Selanjutnya apa lagi? Check in check out, jam masuk jam pulang. Oke. Check in check out, mana check in check out? Oh, di sini. Check in check out. Kita paste. Dan terakhir tadi jam masuk. Jam masuk jam pulang. Sip. Selanjutnya setelah ini setelah itu ada ID karyawan, ID departemen, ID status, ID shift, dan ID lokasi. Ini dapatnya dari mana? Nah, kita akan membuat tabel dimensinya terlebih dahulu untuk mendapatkan ID-ID ini. Yang dimana tabel dimensi atau tabel pendukung ini ada tabel tanggal, tabel karyawan, tabel departemen, tabel status, tabel shift, dan tabel lokasi yang akan kita buat. Baik, kita mulai aja langsung membuat tabel dimension yang pertama, yaitu tabel tanggal. Berisikan ID tanggal, tanggal absen, nama hari, tanggal bulan, dan tahun. Bagaimana caranya teman-teman? Langsung aja kita menuju ke sebelumnya kita namakan dulu di sini itu tadi tabel absensi. Oke, Ctrl C. Kita buat namanya ini sip. Absensi. Oke. Sip. Tadi kita mau buat tanggal ya teman-teman. Tanggal. Iya. Tanggal kita copy, lalu kita buat sheet baru, kita paste di sini, paste. Oke, jadi tanggal di sini teman-teman kita buat selanjutnya kita buat ID tanggal, ID-nya. Sebelumnya kita itu dulu teman-teman, kita hapus duplikatnya karena ini nanti akan menjadi data rujukan dari tanggal. Hapus duplikatnya dengan cara pilih data, terus pilih remove duplicate dan duplicate. Di sini ada 3.891 duplikat yang terhapus dan ada 1.082.000 yang unique values-nya bertahan. Jadi ada 1.802 data tanggal di sini. Lanjut, kita buat ID tanggalnya. Oke, di tanggal kita kasih nama itu T0001, lalu T0002. Lanjutnya bagaimana? Selanjutnya bisa teman-teman load dari row 2 ke row 3 dan kita ada di sini ada titik teman-teman, kita klik 2 kali. Sip. Jadi dia akan mengisi dengan otomatis namanya flash fill sampai dengan bawah. Oke, ID tanggal sudah. Tadi selanjutnya apa? ID tanggal absen, nama hari, tanggal, bulan, dan tahun. Lalu bagaimana kita caranya mencari nama harinya dari tanggal dengan rujukan tanggal yang di samping. Nama hari. Caranya teman-teman bisa pakai formula dengan teks, teks. Oke, value-nya apa? Value-nya di samping. Format teksnya apa? Format teksnya adalah karena dia hari, bisa teman-teman tulis DDDD. Kita lihat. Oke, benar. Sudah teman-teman, kita mendapatkan nama harinya dan tinggal diklik 2 kali pada titik pojok kanan bawah. Oke, data sudah terisi. Selanjutnya itu tanggal. Tanggal bagaimana? Tanggal sama teman-teman pakai teks, lalu kita pilih value-nya di data tanggal, titik koma atau koma. Formatnya itu kalau tanggal itu DD saja, DD 2 kali, dan langsung enter. Sip, kita dapat tanggalnya teman-teman dan klik 2 kali. Oke. Selanjutnya apa teman-teman? Selanjutnya adalah tanggal bulan. Gimana dengan bulan? Sama teman-teman pakai teks, terus pilih value-nya dan formatnya itu adalah kalau salah. Dan enter. Sip, kita mendapatkan nama bulannya. Oke, lanjut ke tahun. Tahun bagaimana? Tahun yaitu sama teks value, terus tahun itu sip.
Oke, semuanya sudah teman-teman untuk tabel dimensi dari mulai ID tanggal sampai dengan tahun. Kita lanjutkan dengan membuat tabelnya dengan cara Ctrl T terus oke, terus kita ubah namanya tabel T tanggal. Dengan Ctrl A, Ctrl C, kita ubah nama sheetnya jadi tabel tanggal. Oke, kita pindah ke sini. Selanjutnya apa teman-teman? Selanjutnya itu membuat tabel dimensi kedua, yaitu tabel karyawan, di mana ada ID karyawan dan juga nama karyawan. Bagaimana membuatnya? Kita copy paste dulu. Ini sini. Oke, kita kasih nama sheetnya tabel karyawan, dan tadi ada nama karyawan. Kita ambil nama karyawannya dengan cara merujuk di data mentahnya. Kita copy kolom nama karyawannya dan kita paste. Oke, di sini kita lakukan dulu yang seperti tadi teman-teman, yaitu remove duplikat datanya. Mencari data, remove duplikat, dan sekarang ada 482 duplikat yang di remove, dan sisa 441.000 itu yang bertahan dengan nama karyawannya. Oke, dan mungkin untuk tidak diketahui kita pindahkan ke paling bawah. Oke, sudah, dan langsung kita delete aja untuk dia pindah ke atas. Oke, selanjutnya kita buat ke ID karyawan. Caranya gimana? Caranya itu kita buat K0001, selanjutnya K0002. Oke, kita blok kedua baris tersebut, lalu kita lakukan flash fill dengan cara mengklik 2 kali titik shift. Lihat, oke, sudah semua teman-teman. Selanjutnya yang untuk tidak ketahui, kita ubah datanya teman-teman menjadi 9999. Bahwasanya dia itu merupakan data yang tidak valid. Oke, 9999. Oke, sudah semua teman-teman untuk tabel karyawannya. Lalu kita copy ini, kita jadikan ini tabel dengan Ctrl T dan oke. Lalu kita ubah nama tabelnya menjadi tabel karyawan. Oke, tabel karyawan sudah jadi. Lanjut. Selanjutnya ke ini, ke tabel departemen. Sini itu ada departemen dan departemennya. Lanjut, kita tambah sheet, ubah namanya menjadi tabel departemen. Oke, terus kita menuju ke data mentah, kita copy kolom departemennya, kita paste di sheet T departemen. Oke, lalu kita ulangi lagi, remove duplikat. Oke, menjadi 6 yang unik. Oke, dan kita buat ID departemennya dengan cara D0001, D0002. Caranya kita ulangi lagi dan sudah jadi. Lalu kita tambahkan untuk mengantisipasinya, yaitu dengan cara tidak diketahui. Untuk nanti ketahui kolom-kolom yang memang masih kosong ya teman-teman, jadi kita antisipasi dengan cara membuat kategori departemennya itu tidak diketahui. Sip, sudah selesai teman-teman. Lalu selanjutnya kita ubah menjadi tabel. Kita copy juga namanya dengan cara seperti biasa, Ctrl T oke, dan nama tabelnya kita ubah. Oke, tabel departemen sudah jadi. Selanjutnya kita masuk ke T status atau tabel status. Kita ubah nama sheetnya, dan T status itu tadi berisikan ID status dan status kehadiran. Oke, status kehadiran, kita menuju ke tabel mentahnya, dan sini ada ini kolom status kehadiran, kita paste di sini dan kita buat ID. Sebelumnya kita remove dulu duplikat data remove duplikat. Oke, sisa 5 teman-teman. Selanjutnya itu nomor ID apa tadi? ID status. Oke, status jadinya S in 0001. Kita ubah dulu teman-teman urutannya. Sini harusnya terlambat, sini soket izin. Oke, lambat izin sakit apa? S0002. Selanjutnya kita flash fill
dan kita kasih tahu sini tidak diketahui. S9999. Oke. Udah jadi, tinggal kita buat sebagai tabel dengan cara kita copy dulu untuk nama tabelnya, ctrl+T, oke, dan ubah nama tabelnya. Oke, nama tabel sudah terubah. Dan selanjutnya tadi status kan shift, ada ID shift dan shift kerjanya. Kita copy, namanya kita paste, dan kita ambil datanya itu dari rujukannya data template. Shift kerja, kita ambil kolomnya, kita paste, dan kita remove duplicate untuk cari unit value-nya. Oke, ada 3 pagi siang malam, dan langsung kita tulis ID shift. Tadi ID-nya itu, nah tadi untuk ID statusnya udah S, maka untuk shift itu SH saja, SH0001. Selanjutnya SH0002, kita copy saja biar cepat. Selanjutnya SH003, selanjutnya SH9999. Untuk apa teman-teman? Untuk tidak diketahui. Oke. Sudah jadi datanya, tinggal C untuk Ctrl+T untuk membuat tabelnya, dan oke, dan kita ubah nama tabelnya menjadi shift. Sudah jadi, selanjutnya ke lokasi, yaitu tabel dimensi terakhir. Kita buat aja sheet baru, kita paste namanya lokasi ya teman-teman. Lokasi di mana? Kita ambil di data mentahnya. Untuk lokasi absensi kita copy. Oke, selanjutnya setelah di copy, ulang lagi data remove duplicate. Oke. Dan nah di sini udah ada tidak ketahui, namun urutannya masih tertera di bawah teman-teman. Sebentar, shift lagi siang malam, udah di urutan. Kita taruh di bawah, akan terpusat di bawah, ini ke atas, ini ke atas, dan ini ke atas. Sip, seperti ini kurang lebih. ID apa tadi? Lokasi. Di lokasi kita buat L0001. Lanjut L0002, dan kita ubah yang terakhir jadi L9999. Oke. Terakhir kita ubah ke dalam bentuk tabel. Oke, tabel itu oke. Lokasi. Sip. Sepertinya sudah semua teman-teman untuk datanya. Lalu untuk primary key-nya kita tebalkan, dan foreign key-nya kita buat cetak miring. Oke, sebelum itu jangan lupa tadi kan ada di absensi ya teman-teman, yang belum sepenuhnya. Untuk absensi ID-nya, ID foreign key-nya kita tambahkan teman-teman. Caranya gimana? Caranya absensi, untuk pertama kan tanggal ya. Tanggal kita menuju ke data mentahnya, sini tanggal kita pilih, absensi paste, terus kita ID kita tambahkan ID tanggal ya teman-teman. ID tanggal. ID tanggal. Oke, caranya gimana teman-teman? Caranya dengan menggunakan XLOOKUP. Lookup value-nya mana? Lookup value-nya tanggal. Ini sebenarnya bisa nggak nih? Caranya itu sebentar. Jadi lihat dulu sebentar. Kita ulangi lagi. Sini biar dia masuk ke tabelnya. Berarti tadi namanya apa? Namanya tanggal. Oke, dia masuk dalam bentuk tabel. Langsung kita copy, kita isi datanya. Oke, data sudah terisi semua. Dan tadi ID tanggal. Caranya gimana tadi? XLOOKUP. XLOOKUP. Lookup value-nya apa? Lookup value-nya tanggal. Terus lookup array-nya apa? Lookup array-nya tadi tanggal. Ditulis saja tanggal, tabel tanggal, dari tabel tanggal, kolom apa? Kolom tanggal. Untuk mendapatkan itu rujukannya kolom tanggal, sesuaikan ya teman-teman, ini kan tanggal. Terus rujukannya apa ya? Rujukannya tanggal juga teman-teman. Dan kita return apa yang kita mau dapatkan itu ID-nya. Jadi di mana? Di tabel tanggal. Tulis aja tabel tanggal karena kita sudah buat dalam bentuk tabel.
Selanjutnya ID tanggal. Oh, salah. Oke. Kalau saya tanggal cukup semua teman-teman, sudah benar, dan tinggal enter. Sip. Sudah sesuai nggak? Itu 23 T0001 23624. T0023 Oke, sudah sesuai teman-teman. Dan jangan lupa kita blok dan kita copy, kita paste value. Nah, biar dia rumusnya hilang. Kenapa harus disebut itu? Karena nanti kita akan menghapus kolom tanggalnya karena sudah tidak dibutuhkan lagi. Jadi tanggal jadi. Selanjutnya apa? Selanjutnya ID karyawan. Bagaimana caranya? Kita menuju ke tabel mentah. Tadi dia pakainya itu nama karyawan. Ini kita tulis dulu nama karyawan biar dia bisa dianggap sebagai tabel. Kita copy lagi dan kita tarik. Salah, kopinya seperti ini. Copy values-nya aja atau datanya. Dan kurasa sudah semua. Oke. Selanjutnya ID karyawan. ID karyawan. Salah tempat. Tempat kan? Sini. ID karyawan. Oke. Bagaimana teman-teman? Kita kembali lagi menggunakan XLOOKUP. Lookup value-nya apa? Lookup value-nya itu nama karyawan. Lookup value-nya itu di tabel karyawan. Tulis saja T karyawan. Kolom apa? Kolom nama karyawannya. Tutup. Udah, dan apa yang kita mau ambil yaitu ID-nya di tabel karyawan. Kita tulis tabel T karyawan. Di kolom mana? Kolom ID. Oh, ID ini salah. Oke, nanti kita betulkan saja dulu teman. Sip, proses sudah dan sudah dapat. Sini kita lihat kelas 99 itu tidak diketahui benar, Fitriani itu Swayudi benar. Sebentar nanti di tabel karyawan. Ini namanya ide, kita ganti dulu sebentar. Alright. Sudah terganti semua nih, tanggal 2 apa nih? Kita ganti. Oh, salah teman-teman. Kita ubah ini namanya tanggal absensi kalau nggak salah ya. Coba kita lihat dulu rujukannya. Jadi tanggal absen. Oh, sorry. Tanggal absen. Dan ini tetap tanggal seharusnya. Ups. Nggak mau. Tanggal. Oke. Kita berubah teman-teman. Seperti biasa, kita lanjutkan untuk mengcopy dan values. Sip, untuk mendapatkan nilainya saja dan kita bisa hapus kolom rujukannya di delete. Oke, ID karyawan sudah dapat. Selanjutnya departemen. Berarti di sini kita tulis departemen. Ambil rujukannya di tabel mentah. Kita copy dan kita paste. Oke, datanya sudah semua terisi. Selanjutnya apa? Selanjutnya yaitu kita buat ID karyawan. Oke, ID karyawan sudah terbuat. Kembali lagi kita menggunakan XLOOKUP. Value-nya itu departemen. Nggak mau. Lookup area-nya itu di tabel departemen. Apa untuk lookup area-nya yaitu ada kolom departemennya. Selanjutnya apa yang mau kita ambil yaitu tabel departemen. Kita mau ngambil ID-nya, ID juga teman-teman, nanti kita ubah aja. Sip, sepertinya sudah. Dan langsung saja CTRL-V, mendapatkan nilainya saja. Langsung kita push delete. Nah, tadi di tabel departemen ternyata banyak ya yang namanya salah. Sini namanya ID departemen. Oke. ID salah. Nah, di karyawan ini ID departemen. Oke, ID departemen sudah didapatkan. Selanjutnya ID status. Bagaimana caranya? Kita ulang lagi. Kita buat dulu kolom status, buat rujukannya dan ambil di mentah status ya. Status kita ambil datanya saja. Dia pakai header ya. Dan kita master. Status udah. Selanjutnya ID statusnya. ID status. Oke ya teman-teman. Ini statusnya gimana? Kembali lagi XLOOKUP. Jadi statusnya sebagai lookup value pakainya di tabel status dan nama statusnya ya, status kehadiran di sini. Dan apa yang mau kita ambil tentu saja di tabel status kita kurang titik koma.
tabel status kita mau ngambil ID statusnya. Oke, gimana kira-kira sudah benar? Nah, kita enter. Oke, hadir 1 benar, terlambat 2, dan seterusnya. Sudah benar teman-teman. Lalu kita copy untuk mendapatkan value-nya saja. Kita copy, lalu kita paste value. Sudah semua, baru kita bisa hapus kolom bantunya. Oke, ID status sudah. Lalu selanjutnya shift dan lokasi. Kita tulis dulu shift bagi ini pembantunya apa? Kolom pembantunya kita rujukannya di tabel mentah, kita copy lalu paste, lalu kita buat kolomnya lagi ID. Kita buat ID dulu ya, ID shift. Caranya gimana? Sama teman-teman, X lookup, terus kita masukin lookup value-nya itu di kolom shift, lalu kita tabel lookup adanya itu di tabel shift, lalu di kolom shift kerja. Dan kita mau ngambil apa? Kita mau ngambil ID-nya. ID shift. Sepertinya sudah benar teman-teman, dan enter. Oke, pagi S1, siang 2, malam 3, dan seterusnya. Sudah cukup. Jangan lupa kita copy paste values, mendapatkan nilainya saja, dan baru kita bisa delete kolom bantunya. Oke, dan terakhir apa? Lokasi. Bagaimana sama teman-teman? Kita buat kolom pembantunya, rujukannya itu di tabel mentah, kita copy, kita paste di sini. Paste saja. Paste. Oke, kolom bantu sudah terbuat. ID apa? ID lokasi. Caranya balik lagi kita menggunakan lookup value-nya itu di kolom lokasi, paparannya itu di tabel lokasi, kolom lokasi absensi, dan apa yang mau kita ambil itu di tabel lokasi, yaitu ID-nya. Oke, sepertinya sudah benar semua, dan enter. Sip, sudah sesuai teman, 41 S1 FH3 dan tidak sesuai. Dan jangan lupa kita copy paste values, kita hapus kolom bantunya. Oke, proses sudah cukup teman-teman, dan kita pindahkan terlebih dahulu agar apa? Agar nanti pas dibuat relasinya itu gampang teman-teman. Kita pindahkan di depan, kurang lebih di sini, kita insert cut cells. Oke, sepertinya sudah semua. Sudah semua data atau tabel yang kita buat sudah lengkap semua. Setelah memecahkan tabelnya seperti itu, nah kita untuk primary key-nya kita tebalkan tulisannya, dan foreign key-nya kita miringkan. Oke, di tabel absensi apa yang menjadi primary key-nya? Tentu saja ID absensinya ya, sebelah kiri. Selanjutnya foreign key-nya yang merujuk itu ada di ID tanggal, ID karyawan, ID departemen, semuanya. Tanggal karyawan, departemen, status, shift, dan lokasi. Semuanya teman-teman, dan tadi kita miringkan. Oke, proses sudah. Untuk tanggal teman-teman, tentu saja ID tanggal sebagai primary key, karyawan pun juga ID karyawannya primary key, departemen juga primary key, dan terakhir nih, primary key. Sip, sudah selesai semuanya. Lanjutnya rancangan skemanya teman-teman. Nah, kita mulai masuk ke skema pembuatan data warehouse-nya. Bagaimana teman-teman? Langsung saja kita memanfaatkan fitur Power Pivot. Di sini kita manage, apakah kita sudah belum. Oke, langsung kita buka Power Pivot. Kita jadikan teman-teman setiap tabel itu di data modelnya. Bagaimana caranya? Gampang saja teman-teman, buka tabel absensi, lalu arahkannya ke dalam isi tabelnya, terus kita klik add to data model. Oke, tabel absensi sudah masuk. Selanjutnya tabel tanggal kita masukkan, tabel tanggal masuk, karyawan pun sama, departemen juga, status juga,
Shift juga. Lokasi pun sama. Oke, sepertinya sudah semua teman-teman tabel yang kita butuhkan, kecuali tabel mentah ya teman-teman, itu sudah tidak diperlukan karena untuk referensi dari tabel-tabel yang lainnya saja. Dan sudah kita masukkan semuanya ke masing-masing tabelnya. Lanjut, tadi kita mau buat relasi datanya untuk membuat rencana skema data warehouse-nya. Di sini tabel asalnya semuanya dari tabel absensi, dan kita relasikan ke tabel-tabel lainnya atau tabel dimensinya. Jadi tabel faktanya itu sebagai tabel awalnya, dan tabel dimensinya itu sebagai tabel tujuan dengan kata kuncinya masing-masing. Dan jenis relasinya tentu saja many to one. Kita buat seperti ini teman-teman. Bagaimana caranya? Caranya tentu kita pilih desain terlebih dahulu, dan kita create relationship sama lokasi. Oke. Bukan, kita ke absensi. Absensi. Oke. Kita pilih absensi di atas dan bawahnya tanggal. Kita pilih ID tanggal. Di tanggal ID tanggal. Oke, udah nyambung dan oke. Selanjutnya kita klik lagi. Absensi di atas lalu tanggal udah, karyawan, dan kita ke rujukannya kuantitinya di ID karyawan. Karyawannya di karyawan, oke. Kita ulangi lagi buat atasnya selalu absensi, karyawan udah departemen selanjutnya, ID departemen dan ID departemen. Kita oke kan? Departemen sudah terrealisasi, kita buat lagi absensi departemen udah, status di sini pilih ID dengan status dan ID status. Oke. Status tidak terrelasikan, kita ulangi lagi absensi selalu di atas, ID status sekarang shift, ID shift udah, dan ID shift-nya. Oke, dan terakhir kita create relationship, selalu ID T absensinya di atas, dan T lokasi. T lokasinya di mana? ID lokasi dan ID lokasi. Kita aplikasikan. Oke, rasanya udah semua teman-teman. Kita lihat setelah create relationship, kita manage, kita lihat relasinya masing-masing, dan sudah terbuat dengan otomatis teman-teman. Dan sini sudah semuanya many to one dan aktif. Terus kirinya itu selalu absensi, dan kanan sebagai tabel fakta, dan kanannya itu tabel dimension dengan masing-masing namanya. Oke, sudah benar semuanya teman-teman. Dan kita lihat bagaimana skemanya dalam bentuk visualisasi. Dengan cara teman-teman bisa klik home dan diagram view. Ini teman-teman bisa dilihat. Sudah jadi teman-teman. Nah, sudah jadi kira-kira seperti ini. Kita biar wow, ternyata panjang. Dia membentuk seperti bintang. Nah, kurang lebih seperti ini teman-teman. Dan ini namanya skemanya itu berbentuk bintang. Kenapa kita memakai skema bintang? Karena di sini tabel faktanya hanya satu, dan relasinya ini masing-masing many to one. Cara sederhana teman-teman. Jadi dalam dimension ini tidak ada lagi ke dimension lainnya teman-teman. Oke, merasa sudah cukup. Kita sudah sambungkan dan melihat data warehouse kita dengan skema stylenya seperti ini, dan sudah mirip ya teman-teman. Selanjutnya apa? Berikan alasannya. Alasannya simpel aja teman-teman, karena hanya memiliki satu tabel fakta saja. Dan selanjutnya kita identifikasikan fungsi editor kita. Tadi kita memakai Power Query untuk pembersihan data, dan alasan pemilihannya karena lebih mudah dan bersih data masih bisa dimuat menggunakan Excel. Prosesnya tadi kita ada trim, remove duplicate, split by delimiter, capitalize each word, dan lain-lainnya. Selanjutnya kita menggunakan tadi juga Power Pivot untuk membuat relasinya karena lebih mudah, dan relasi antar tabelnya dapat divisualisasikan juga. Proses yang dilakukan tadi ada add to data model di setiap tabelnya, create relationship di setiap antar tabelnya, dan diagram view untuk melihat bentuk skemanya. Selanjutnya kita dokumentasikan data warehouse kita. T absensi tadi sebagai tabel faktanya semuanya yang berelasikan ke tabel dimensionnya. Nanti mulai tanggal untuk mengambil informasi data waktunya, tabel karyawan untuk mengambil informasi nomor karyawannya, departemen untuk mengambil nama departemennya, status juga untuk mengambil status kehadirannya, shift untuk mengambil shift apa yang dilakukan karyawan, dan lokasi untuk mengambil informasi lokasi saat absensi.
Begitu teman-teman kurang lebih untuk dokumentasi data warehouse-nya. Dan implementasinya bagaimana? Tadi kita sudah menggunakan Power Query dalam pembersihannya. Dan apa saja tadi di kolom ID absensi kita menghapus duplikat, ubah data tanggal, di tanggal, timestamp check-in ubah tipe data, timestamp check-out kita mengisi missing values-nya, timestamp check-out juga kita ubah datanya, drop kolom di ID karyawan, isi data kosong, ubah format di departemen, total jam kerja, status kehadiran, shift kerja, dan isi data kosong di lokasi absensi. Load, masukkan tabel ke tabel data warehouse, dan kita sudah buat beberapa tabelnya tadi, dan cek jumlah data sebelumnya. Nah, tadi kita kan data mentahnya itu, data awalnya itu ada 5000 baris dan 13 kolom. Sekarang ada 494 baris dan 12 kolom. Kita buktikan apakah benar. Berapa sih? 4494. Apakah benar? 494 benar. Dan 12 kolom. Ups, 12 kolom. 12 ya teman-teman. Kita lihat di bawahnya nih. 12. Oke. Sudah benar teman-teman. Valuasinya, missing values 0. Sudah lengkap. Format data sudah sama, sudah. Kita lakukan tadi konsistensi format data. Data sesuai kita ubah-ubah juga tadi, data tipenya sesuai dengan kolomnya, dan data duplikatnya kita sudah drop juga jadi 0. Oke, kendalanya apa tadi? Tadi kendalanya satu ID karyawan terdapat lebih dari satu nama karyawan, makanya kita drop saja ID karyawan yang awal pada data mentahnya. Terdapat missing values pada nama karyawan, sebenarnya tidak boleh ya teman-teman ada missing values di nama karyawan. Namun bagaimanapun ini data dummy, tidak bisa kita melakukan validasi. Jika teman-teman menggunakan data aslinya, teman-teman bisa memvalidasi kepada inputan datanya, maupun teman-teman bisa cek sistem input datanya bagaimana, apakah ada error atau segala macamnya. Keterangan shift tidak sesuai. Tadi waktu malam, shiftnya malam, namun dalam waktu check-in check-out itu sebenarnya dilakukan pada pagi hari dan siang hari teman-teman. Jadi tidak bisa. Dan keterangan status selain hadir terlambat seperti alpha memiliki waktu absensi. Nah, tadi juga statusnya pada izin alpha dan juga sakit, namun tetap ada waktu check-in check-outnya teman-teman. Karena lokasinya ada beberapa yang di kantor gitu. Nah itu perlu juga sebenarnya, karena balik lagi karena data dummy. Ya bagaimanapun itu perlu perlu teman-teman melakukan validasi terlebih dahulu pada inputan siapa yang input datanya dan apakah ada error pada sistem penginputan datanya. Itu oke, selesai sudah semua teman-teman kita dalam membuat data warehouse menggunakan Microsoft Excel dengan bantuan tadi toolsnya itu ada Power Query dan juga ada Power Pivot. Power Query untuk pembersihan, Power Pivot untuk membuat relasi. Sangat mudah bukan teman-teman dalam membuat data warehouse di Microsoft Excel? Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Terima kasih yang sudah menonton sampai habis, dan tunggu lagi video berikutnya. Dah.